Ketika besok mau ujian SBMPTN, malamnya saya malah baca buku bahasa Arab. Yang saya pilih itu adalah Al-Azhar Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPIM Podcast, mencerdaskan bangsa, mencerahkan dunia. Selamat datang kembali di segmen tentang mengejar mimpi di negeri seberang. Kita dengan alumni, atau kita sebutnya jangan alumni, karena santri itu bukan alumni. Karena selama kita masih berjalan, selama kita masih menuntut ilmu, itu dinamakan santri. Ya. Selamat datang santri yang bernama Arum Jihan Nurida. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Arum ini kelahiran Surabaya 26 Januari 2003. Berarti sekarang umur 18 ya. OTW 19 tahun. OTW 19 tahun. Mau ulang tahun ya kan, sekarang Januari ya. Sekarang di recordnya ini pas bulan Januari. Arum ini juga merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren SPIM. Kenapa? Karena Arum ini merupakan dari pondok SMP ya, terus SMP. Mulai SMP sampai jenjang SMA memilih pendidikannya di Pondok Pesantren SPIM. Ya, tahu SPIM dari mana, Rum? Pertama itu SD, itu ayah saya sudah melarang untuk pesantren gitu, Ustaz. Oh, enggak boleh. Benar-benar nentang, nggak boleh ke pesantren. Terus? Karena pikiran orang dulu kan pesantren itu ya tidurnya banyak orang di bawah, kemudian mandinya juga seperti itu. Nah, mungkin kekhawatiran orang tua ya. Kemudian ada tersebarlah brosur ketika saya kelas 6 setelah UN itu mau semester 2 itu tersebar brosur yaitu SPIM, dari Pondok Pesantren SPIM. Nah, itu dari wali kelas saya saat itu. Nah, kemudian ya udahlah nyoba iseng pingin masuk pesantren, nyoba aja dulu ngomong. Akhirnya ketika brosur itu dikasih kok mendukung, malah ngajak survei gitu. Ya sudah, akhirnya seneng juga, akhirnya lihat ke sini. Pas saat itu masih jadi SMP Muhammadiyah, masih belum jadi pondok. Ya udah, akhirnya langsung daftar, orang tua setuju langsung daftar. Tapi kayaknya ayah masih belum ikhlas gitu. Oh, berarti dari ayah yang masih? Dari ayah. Kalau ibu 100% ini? Ibu, ya sudah kalau kamu mau langsung aja. Saat itu langsung didaftarkan. Jadi survei itu bukan hanya survei, langsung daftar. Padahal kita nggak tahu background pesantren itu, ya hanya tahu dari brosur aja gitu, programnya dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya pulang. Ketika mau tes pun itu jadi problem juga, karena ayah juga tiba-tiba nggak setuju. Nah, jadi mau tes ada kendala dari ayah. Ya, tapi ya akhirnya diantar juga, ya sudah, tes dinyatakan lulus, kemudian kita masuk ya sebagainya itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Okay. Dan fun fact ya, bahwa Arum ini setelah lulus selama 6 tahun, kemarin kan lulusnya tahun kemarin ya. Ya. Selama tahun kemarin ini, selama 1 tahun, hampir 1 tahun itu mengabdi di Pondok Pesantren SPIM. Alhamdulillahirobbilalamin. 1 semester lah. Oh, 1 semester ya? Iya, 1 semester. Jadi apa? Jadi murabiah. Jadi murabiah, mengkader adik-adiknya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terus dari SPIM tadi, pengalaman yang paling berharga Arum selama di SPIM apa? Kalau pengalaman itu banyak sekali. Salah satunya yang paling memorable. Yang paling memorable itu yang ketika mau lulus itu sangat terkenang. Jadi saat itu semua guru-guru, hampir semua guru-guru itu mendorong untuk melanjutkan ke PTN saat itu. Dan nggak ada satupun yang mendukung untuk ke luar negeri, bahkan ke Mesir itu nggak ada, karena dari orang tua juga mendukungnya ke PTN, lebih ke ibu sih. Ibu itu juga mendorong ustadzah saat itu untuk
apa ya kayak menyarankan. Iya, menyarankan dan merayu saya untuk melanjutkan ke PTN saja. Nah, saat itu cuman beberapa orang saja yang mendukung untuk apa ya, mengejar mimpi ke negara orang itu hanya berapa orang? Segelintir orang. Segelintir bisa dihitung. Ayah saya, satu ustadz, satu ustadzah, kemudian kayaknya itu aja deh. Satu teman saya yang sekarang sudah di Turki. Iya, jadi kita fun fact lagi bahwa acara pada hari ini adalah temanya mengejar mimpi ke negeri seberang. Berarti nanti ini Arum dan temannya itu ada 2 alumni itu berkuliah menuntut ilmu di tingkat lanjut setelah dari SMA ke negeri seberang. Ya, dari mulai yang kemarin yang podcast yang pertama itu Sayyidah Azra, ya selanjutnya Arum. Ya alhamdulillah dari semua dukungan, meskipun ada tadi akun-akun kecil yang menyarankan bahwa Arum untuk berkuliah di luar negeri, akan tetapi itu yang nyantol. Ya alhamdulillah. Dengan motivasi yang sedikit lah ya, karena bukan mayoritas. Karena di SMA SPIM juga khususnya kita selalu menyarankan seluruh sivitasnya, ustadz dan ustadzah, kepala sekolah, guru BK menyarankan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya masuk di PTN di Indonesia khususnya. Jadi gitu. Akan tetapi Arum memiliki jalan yang lain dan motivasi yang lain. Langsung saja, apa motivasinya berarti? Sebenarnya itu kan mimpi dari SMA ya, SMA kelas 1 itu sudah pingin melanjutkan ke luar negeri. Ya orang kan bisa boleh bermimpi gitu. Harus saat itu. Ya. Sebenarnya nggak pingin ke Mesir sih saat ketika kelas 10 itu pinginnya ke Turki malah. Malah ke Turki? Iya, pinginnya ke Turki karena saat itu kan Turki lagi terkenal ya, dipimpin oleh Erdogan, majunya sangat banyak. Didukung juga iklimnya di sana juga bagus. Iya, karena menurut kabar banyak warga Indonesia yang menuntut ilmu di sana, di Turki itu banyak. Ya juga salah satunya Mesir juga di Mesir ada. Juga banyak. Arab Saudi juga ada. Tapi awal-awal dulu ingin ke Turki. Ya, terus lanjut. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu kelas 2 itu kayaknya enggak deh, kayaknya pingin lebih ke tafsir aja gitu. Tafsir aja. Soalnya kan di Turki kan bukan tempat untuk mencari ilmu, maksudnya ada tapi enggak pakar gitu. Akhirnya ya udahlah nyoba ke Mesir atau ke Madinah saat itu, pingin cari informasi tentang itu, pingin sekali. Kelas 2, tapi dari orang tua juga belum menyetujui. Arum berarti sudah mulai kelas 1 sudah cerita kepada orang tua? Iya, sudah bilang pingin ke luar negeri gitu. Tapi tanggapannya? Negatif. Jadi negatif. Malah disuruhnya tuh S2 aja gitu. Ya udahlah S2. Oh, S2-nya nanti ke luar negeri. S2 disuruh ke luar negeri aja. S1 di sini aja dulu gitu, masih kecil gitu. Nah, akhirnya kelas 3 itu cari dua-duanya. Cari informasi dua-duanya. Ke Turki dan ke Mesir sama imbang. Saat itu juga dapat pendaftaran ke Turki itu beasiswa tapi dan sudah mendaftar juga. Sudah mendaftar juga. Pokoknya itu memerlukan biaya yang banyak sebenarnya. Tapi qadarullah belum nyantol. Nah, akhirnya ya udahlah kita lebih ke menunjukkan ke tafsir dulu. Saya pengen ke tafsir aja gitu. Berarti mencari universitas yang meningkatkan yang berfokus di pembelajaran tafsir Al-Qur'an. Ya bermula dari pingin tafsir itu bermulanya dari menghafal Quran itu. Ya. Jadi awalnya itu kan di sini hanya kayak program aja gitu. Di Pondok Pesantren SPIM. Tapi ternyata program itu kalau kita tekuni baik-baik tiap hari kita rasakan, kita jalankan itu kayak memicu rasa cinta kita gitu loh. Benar. Sama Quran. Jadi awalnya hanya pingin menghafal, selesai pingin ngafalin artinya, juga sama ayah juga dituntut untuk menghafal artinya. Iya. Kemudian dipaksa juga untuk menghafal tafsirnya, dan itu
bukan malah terpaksa gitu, jadi malah suka, malah cinta gitu. Awalnya terpaksa kemudian jadi terbiasa dan bahkan cinta gitu. Malah melebihi dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Kemudian makanya itu pingin bener-bener mengkaji lagi gitu Al-Qur'an. Berarti waktu 3 tahun awal waktu SMP di SPIM itu masih dipaksa ya berarti kan ya tentang bagaimana menghafalkan tahfidz Al-Qur'annya. Kayaknya semester 1 aja tuh terpaksa itu. Iya, terus kemudian saat masuk di jenjang selanjutnya yaitu SMA ada benih-benih cinta di situ. Benih-benih cinta tentang tahfidz dan tafsir khususnya ya. Berarti ini yang perlu dicontoh bagi teman-teman yang ada di rumah bahwa Nabi Muhammad juga menyarankan juga bahwa kita harus menghafalkan Al-Quran dan juga artinya ya. Itu demi kebaikan kita sendiri dan untuk bisa dapat syafaatnya di hari kiamat ya. Terus selanjutnya Arum dari seluruh perjalanan itu apa yang waktu di SMA ini ya, apa yang paling klik selain dari perjalanan mau ke kuliah? Mungkin ketika saya kan suka di organisasi, mungkin saat itu yang membuat sangat terkenang itu ketika di organisasi, karena ketika di SMA itu benar-benar terasa organisasinya. Nah, organisasi apa itu? IPM. Di IPM di Ranting SPIM. Ya, PR IPM. PR IPM. Coba jelaskan apa aja yang di sana, apa yang saya dapat. Mungkin bisa dibagikan ke teman-temannya juga. Jadi nanti apa manfaatnya berorganisasi yang kita bertajuknya di Muhammadiyah kan ya. Apa manfaatnya, apa yang bisa kita dapat dan juga nanti bisa menginspirasi teman-teman agar nanti saat bersekolah atau menuntut ilmu ke jenjang yang lebih bisa memanfaatkan dari pembelajaran yang ada di organisasi. Monggo ceritakan. Iya. Mungkin saya kan di organisasi itu dari SMP, dari ketika masuk sini itu kan angkatan pertama, jadi otomatis jadi IPM. Dari kelas 1 SMP itu sudah jadi IPM, berawal dari ketua bidang dulu saat itu. Kemudian dilanjut ketika SMA pun melanjutkan jadi IPM lagi, ya secara tidak secara terpaksa juga harus jadi IPM karena kita kan angkatan pertama gitu. Di SMA juga. Di SMA juga, angkatan pertama juga. Jadi organisasi itu sudah menjadi terbiasa, bahkan cinta juga sama seperti Quran itu. Nah, yang paling berkesan ketika SMA itu, organisasi itu benar-benar ditujukan untuk pesantren. Jadi kita itu di organisasi sebagai pengurus pondok gitu loh. Nah, ketika kalau misalkan di SMP kan kita hanya merasanya itu di sekolah. Karena saat itu semua kegiatan pesantren itu dihandle oleh murabi dan murabiyah saat itu. Jadi IPM hanya berkecimpung sedikit saja ketika ada event mungkin. Nah, tapi ketika SMA kita benar-benar diberi kepercayaan, beri amanah untuk menjalankan pesantren gitu. Mulai dari bangun tidurnya sampai aturan-aturan yang mengikat sampai tidurnya lagi. Nah, itu yang membuat terbentuk ya mungkin karakter kita itu yang disiplin, kemudian terbiasa untuk ada kegiatan gitu. Jadi kalau kosong itu kayaknya hampa gitu loh. Ya ngapain ya kita ya, kalau kosong itu ngapain Mak? Berarti saat itu juga kan harus diimbangi dengan sekolah. Mungkin bisa dicontoh buat adik-adik yang lain dan pemirsa yang lain ya. Ketika sedikit berbagi cerita, ketika SMP itu saya tuh nggak balance antara sekolah dan organisasi, lebih suka organisasi. Jadi bisa terbilang jarang masuk sekolah. Karena ya itu ya nggak balance lah, nilai itu turun. Waktunya banyak tersita di organisasi. Bahkan ketika UN pun nilai saya nggak expect. Ya itu orang tua pun nggak percaya gitu, kok bisa nilainya seperti ini gitu, nggak pernah gitu. Ketika SMA itu juga dorongan orang tua. Orang tua itu mulai percaya gitu ya udah kalau kamu suka di organisasi ya udah silahkan, tapi jangan lupa kalau kamu tuh sudah SMA gitu loh, kamu tuh harus belajar, perlu diimbangi ya lah. Kewajibanmu itu di sana belajar bukan organisasi gitu ya. Mulai dari situ
saya termotivasi lagi untuk ya kita harus imbang gitu. Iya. Nah jadi buat orang tua juga jangan memaksakan kehendaknya kalau misalkan anak itu harus nilai bagus, karena nilai bagus pun nggak menjamin kalau anak itu jadi sukses gitu kan. Dan juga pengalaman organisasi itu juga sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Demi kelancaran tumbuh kembang anak itu. Ya, jadi kita harus balance gitu. Ya. Ya saat itu juga saya berterima kasih kepada ibu saya karena mungkin ketika kunjungan nih saya itu beda Ustaz sama yang lain. Gimana itu? Nah ketika kalau yang lain itu kunjungan makan bersama, keluar bareng gitu, quality time lah sama keluarganya. Iya. Nah ibu saya itu beda karena tahu saya itu suka organisasi, akhirnya ketika saya kunjungan itu saya dibawa ke musola saat itu, musola di pesantren itu. Saya sudah dibawakan makanan dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang saya titipkan. 1 bulan ya. Untuk 1 bulan itu, dan kita di situ ibu saya bawa soal-soal. Soal-soal apa? Jadi saya belajar. Saat kunjungan saya belajar. Berarti yang tahu bahwa anaknya ini kebanyakan waktunya disita di keorganisasi, jadi saat liburan juga disuruh belajar. Kita tuh benar-benar disuruh bawa buku dan itu sebagai pemicu saya juga. Jadi sebelum kalau misalkan besok itu kunjungan, malamnya saya harus belajar. Karena nanti saat dites sama ibu biar kaget. Gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi juga dan cara orang tua itu banyak sekali. Berarti itu ya ibunya Arum, kenapa kok setiap kunjungan Arum tahu semua? Berarti sebelumnya belajar. Iya. Lanjut terus gimana? Saat itu ke situ aja sih yang paling mengingatkan saya gitu. Ya, itu. Tuh, berarti kan banyak pengalaman intinya dari segi pembelajaran, dari segi organisasi, bahwa Arum ini sudah hampir menyerap semuanya ya. Terus sekarang saran apa yang Arum berikan untuk pondok pesantren SPIM, untuk lembaga-lembaga yang ada di dalam, terus kemudian seluruhnya ya, mulai dari SMP dan SMA, apa saran dari Arum untuk SPIM ke depannya? Saran ya, kalau saran itu kan kita harus sudah mengalami. Nah, menurut yang saya alami itu kalau bisa nih, dan ini harus diwujudkan. Kalau saat itu kan saya tadi sudah cerita kalau ketika SMA saya mau melanjutkan ke kuliah itu kan nggak main-main. Ketika kuliah itu kan kita penjurusan, benar-benar saat itu. Dan kalau bisa ya katanya orang kalau bisa ketika kita kuliah itu ketika kita kerja pun kalau bisa jangan jauh-jauh dari kuliahnya. Iya, jangan jauh-jauh dari jurusannya gitu. Kalau pendidikan ya pendidikan lanjutannya. Nah, itu kan harusnya sudah kayak mengatur masa depan. Benar. Nah, karena katanya orang juga, saya juga pernah dengar di kuliah itu awal mula dari masa depan kita dimulai. Karena awalnya kita di pesantren, setelah itu kita di luar. Nah, yang saya rasakan ketika memilih kuliah itu kan tadi itu ya. Iya, saya dipaksa untuk mayoritas itu menyarankan untuk PTN. Nah, jadi padahal potensi dan minat dan bakat saya itu nggak di situ gitu. Bahkan ketika bimbel untuk SBMPTN ya saat itu saya ngawang kayak paham sekedar paham. Setelah ketemu soal itu benar-benar blank dan nggak ada. Nah, bahkan ya mungkin hanya kemarin aja, semoga hanya kemarin aja itu mayoritas besar dari pondok ini kurang melihat potensi dan minatnya anak itu. Iya, berarti jadi kurangnya konseling gitu loh. Konseling. Kurang mengerti anak itu tuh gimana, maunya tuh di mana, minatnya tuh di mana. Mungkin saat itu memang terfokus di PTN. Iya, terfokus di PTN saja karena kita tahu kan mayoritas di sini juga lulusan PTN terkenal di Indonesia. Nah itu jadi belum ada yang lulusan luar negeri, hanya 1-2 ya. Dan 1-2 itu yang memberikan motivasi kepada Arum
untuk kuliah di luar negeri dan alhamdulillah nyantol gitu ya. Bahkan saat itu yang ustadz dan ustadzah yang mendukung saya untuk ke luar negeri ini itu pun bukan lulusan luar negeri. Bukan lulusan luar negeri. Cuman mungkin beliau-beliau ini punya pandangan besar untuk di luar negeri gitu, banyak temannya di sana dan sudah terbukti gitu. Benar. Nah, ya kalau bisa lah untuk alumni kita selanjutnya ini difokuskan. Kayak misalkan ya kamu maunya di mana, minatnya di mana, ya sudah fokuskan di situ. Karena mungkin saat itu juga orang tua saya nggak mendukung, jadi guru-guru itu nggak mendukung saya kayak berpihak sama orang tua saya. Iya, jadi, mungkin ada titipan itu. Ya, ada titipan itu, kata-kata itu. Ya, berarti kan Harum juga menyarankan kepada orang tua yang di sana, berarti untuk mengerti, bagaimana mengerti minat dan anak juga, nanti sekolah mendukung ya. Terus kemudian lingkungan sekolah juga mendukung, teman-temannya mendukung, dan timbullah sekarang. Jadi makanya sinergitas antara orang tua, sekolah, lingkungan sendiri ya itu pesantren itu harus mendukung apa yang diinginkan dan diminatkan anak untuk melaju ke tingkat pendidikan selanjutnya. Ya mungkin juga saya pinginnya, walaupun sebenarnya saya tuh pingin masih SMA di sini, pingin jadi santri lagi. Kenapa seperti itu? Karena saya tuh pingin ya, kan kemarin ini kan sudah ada ya kita yang lulus ke luar negeri. Ya kalau bisa tuh tahun ini tuh benar-benar difokuskan ke luar negeri gitu loh, kayak anak ini pingin ke luar negeri ya sudah mungkin diadakan kursus untuk ke sana gitu. Sekarang kan pondok-pondok banyak yang seperti itu. Benar. Nah itu nggak kayak saya kemarin itu kan saya persiapannya, jadi ketika besok mau ujian SBMPTN malamnya saya malah baca buku bahasa Arab. Jadi untuk persiapan pembelajaran luar negeri. Ya, makanya ini Harum ini merupakan salah satu pioner. SMP dulu angkatan pertama, SMA dulu angkatan pertama, kuliah di luar negeri ya juga yang pertama. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hebat Harum ini, patut dicontoh ya. Alhamdulillah. Selanjutnya berarti tolong ceritakan apa gambaran nanti universitas yang Harum pilih ini nanti di Mesir. Apa yang Harum pilih, kenapa kok Harum ingin memilih universitas itu dan jurusan itu. Ayo ceritakan. Jadi di Mesir itu kan saya ya memilih untuk, di Mesir itu kan banyak universitas, yang saya pilih itu adalah Al-Azhar Kairo. Nah di sana itu juga banyak melahirkan ulama-ulama besar. Jadi dan juga Al-Azhar itu kan universitas tertua di dunia. Nah jadi dari segi pengalaman, pendidikan, pengajar pun juga sudah berpengalaman pastinya. Nah untuk ditafsir dan di agama lah istilah itu juga di sana itu jurusan tertua juga ya. Jurusan tertua dan terbaik ketika itu ya. Mungkin sampai sekarang Al-Azhar itu saking bagusnya banyak diminati mahasiswa di Indonesia. Jadi dan dunia khususnya. Ya. Tapi juga dari Indonesia itu banyak loh yang ke Mesir itu yang berapa satu angkatan yang dengan Harum? Kalau kemarin itu yang lulus Kemenak itu sekitar 1.500. 1.500. Iya. Berarti Harum salah satunya ya dari 1.500. Iya. Alhamdulillah. Dan saking pinginnya itu kalau misalkan kita kan kayak nunggu setahun gitu kan kelamaan, dan ada mahasiswa, ada siswa yang saking pinginnya ke sana, dia itu sampai kursus 2 tahun. Jadi dari 2019 dia kursus, kemudian baru tahun ini berangkat, hari ini tanggal 10 ini berangkat. Oh berarti barengan satu angkatan nanti sama dengan Harum. Iya, saking pinginnya gitu loh dia. Jadi sabar nunggu untuk kursus itu, Masya Allah sekali gitu. Coba saya ceritakan bagaimana proses seleksinya tadi kan dari Kemenak kan tadi ya, ke universitas yang favorit di dunia itu Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Coba ceritakan bagaimana proses seleksinya ini. Ini sebenarnya pengalaman yang lucu juga dari awal pendaftaran. Saat itu karena saya juga masih pingin gitu, masih kepikiran untuk mencoba di luar negeri, saya nyoba
cari usaha sendiri saya. Ketika itu tiba-tiba saya searching di Google, tiba-tiba ada pendaftaran, Kemenak membuka pendaftaran untuk Al-Azhar, untuk Universitas Al-Azhar gitu istilahnya. Dan itu adalah H-2 penutupan. Nah saat itu. Terakhir ya? Hari terakhir. Iya. 2 hari. Akhirnya saya konsultasi sama salah satu ustadzah yang mendukung saya itu untuk keluar. Ini ada pendaftaran ustadzah. Gimana kira-kira? Ya sudah coba aja gitu. Kan kita nggak tahu kalau hanya nyoba gitu loh. Kalau hanya melihat saja gitu. Kalau kita pesimis terus, kita kapan berangkatnya gitu. Benar. Akhirnya ya sudahlah. Semuanya saya daftar mulai dari memasukkan transkrip nilai, foto dan sebagainya. Saya masukkan di H-2 itu. Berarti langsung H-2, ya. H-2 itu saya daftar, kemudian besoknya itu baru enggak, itu saya disuruh sholat dulu, sholat istikharah dulu. Sama siapa? Orang tua? Dulu. Enggak, sama ustadzah itu. Iya. Saya disuruh sholat istikharah dulu. Saat itu ya sudah langsung ketika sholat istikharah, besoknya sudah yakin, akhirnya saya daftar. H-1 penutupan. Hari itu mau ditutup, besok paginya itu mau ditutup. Saya daftar sekarang, kemudian keluar disuruh pembayaran pendaftaran, saya daftar. Dan itu ketepatan tesnya itu 2 hari setelah SBMPTN. Oke. Nah jadi saya juga bingung ini harus fokus kemana gitu. Iya, makanya kan awal tadi cerita bahwa fokusnya hampir kebelah itu ya. Hampir kebelah. Bukan hampir kebelah, sudah terbelah. Terus ya lanjut. Ya. Saat itu SBMPTN saya kan juga dapat gelombang 2 masalahnya. Iya. Itu Mei ya, setelah Mei, sekitar Mei. Pokoknya 2 hari setelah SBMPTN langsung ujian Kemenak itu. Akhirnya yang saya juga minta saran gimana ini saya harus fokus kemana gitu. PTN itu kemauan orang tua saya dan saya nggak mau gitu loh, karena kan orang tua gitu. Kita harus sebagai anak kan harus berbakti juga. Benar, iya. Nah ya udah gini aja, saya dikasih buku itu adalah buku kumpulan-kumpulan dari seleksi tahun sebelumnya, seleksi Kemenak tahun sebelumnya. Ya sudah, dan di situ saya juga merasa penat kalau misalkan selalu belajar tentang fisika, matematika, biologi itu saya merasa penat. SBMPTN. Akhirnya saya malam-malam ketika teman saya semuanya membuka buku-buku SBMPTN, persiapan dan sebagainya, menghafal. Saya hanya buka buku itu. Saya berusaha latihan. Oh kayak gini ya soalnya. Dan saya benar-benar saat itu SBMPTN itu ya gimana ya? Bener-bener ngeblank lah. Ya hampir ngeblank saya. Terus gimana? Karena saya sudah pasrah saat itu kayak ya sudahlah, kita nggak ngerti lagi gimana sih, kayak maksudnya udah penat gitu. Jauh di lubuk hatinya aku nggak mau iya, gitu. Tapi gimana pun harus dijalani. Iya gitu. Karena tuntutan orang tua. Nah, ya udah, setelah SBMPTN selesai, saya udah 2 hari itu fokus terus sama buku itu. Saya habiskan, saya baca. Pokoknya fokus sama tes Kemenak ini. Ya, dihatamkan ya, bener-bener ya Allah nyoba. Dan itu yang tahu itu hanya ayah saya. Malah ayah ya? Ayah saya. Saya berani. Yang selama ini melarang untuk pondok, malah ayah yang. Iya, malah ayah. Yang support sekarang. Kebalikannya dari dulu berarti ya? Iya. Terus ibu kapan diberitahunya ini? Nah itu... Jadi ketika besok mau ujian, saya bilang ke ayah saya, kalau besok aku mau ikut Kemenak. Ayah saya kaget dan ya sudah, bismillah aja gitu. Malah itu apa ya Ustaz, juga saya bertahan di pondok itu juga sebenarnya motivasi ayah saya. Jadi dulu ayah saya itu melarang, dan ketika saya di pondok ayah saya itu benar-benar mendukung. Full Sangat mendukung. Dan bahkan melanjutkan ke pondok lagi itu pun full dari ayah saya, dukungan dari ayah saya. Berarti ayahnya Arum ini sudah tahu manfaat dari pondok.
khususnya mondok di SPIM ya. Ya, mungkin karena banyak perubahan Iya. dari saya ketika masuk ke pesantren. Jadi sangat mendukung. Iya. Nah, ke luar negeri pun itu hanya ayah saya saat itu yang mendukung. Sudah bismillah. Berarti Gitu. yang mendukung atau orang ibu belum dikasih tahu? Belum, ibu belum tahu kalau saya itu Iya, terus. tes. Nah, kemudian Hari H tes ini. iya hari H. Terus, ya Pak. Kemudian hari H tes, benar-benar saya nggak diganggu. Saya diberi ruang untuk ujian. Saat itu kan Zoom, bukan apa namanya, CBT Ustaz. CBT dan kita berbasis juga online. ya online dan Iya. kita menyalakan Zoom juga, jadi kayak CCTV gitu loh. Benar. Nah, setelah itu dinyetak berapa hari kemudian pengumuman keluar kan. Enggak, saat itu pengumuman keluar, kemudian dinyatakan lulus. Ketika dinyatakan lulus, saya juga alhamdulillah. Ya Berarti sudah. langsung ya hari itu? Iya, karena CBT itu kan langsung Langsung perankingan nilai. ya? Enggak langsung keluar nilai, Ustaz. Nilai? Keluar nilai. Jadi benar-benar transparan dia. Dari nilai di ranking gitu, 1.500 Enggak, tertinggi? belum. Oh belum itu? Belum. Jadi langsung nilai, jadi yang memenuhi Passing grade? nilai passing grade-nya boleh melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Iya. Nah, sekitar seminggu setelahnya baru itu wawancara. Wawancaranya Zoom juga? Langsung Zoom. Gimana? Nah, saat itu juga ayah saya ya sudah bismillah. Itu Pokoknya ibu masih belum? Belum. Berarti hampir 10 harian itu ya proses itu. Iya, Ibu masih belum tahu berarti? Iya, belum. Iya, terus. Mungkin ketika sudah saya tes, kemudian malamnya kalau nggak salah itu ayah saya baru bilang sama ibu saya. Iya. Baru tanya ke saya gitu, gimana tadi tesnya gitu. Dan itu ada ibu saya, tes apa? Dan itu Oh, keceplosan. enggak, kayaknya memang sudah disengaja. Sudah sengaja. Keceplosan yang disetting Ya, ya. Terus ya gimana? sudah kayak gitu. Bisa nggak? Ya insya Allah bisa lah. Nah, yakin diterima. Ya nggak tahu kalau yakin Itu yakin yang tanya nggak ibu. Ayah. Ayah, tapi ibu menyimak ya Iya. di Saat rumah itu. ya. Terus gimana? Yakin mau ke sana gitu. Kamu tahu nggak saat itu mental saya dibuat down gitu. Sama? Kayak, ibu saya kayak dibuat ragu lah istilahnya. Yakin kamu mau ke sana? Tahu kamu itu di mana? Tahu, di Afrika kan, di benua Afrika. Tahu kamu di sana itu gimana? Nggak pernah ke sana juga. Ya makanya biar pernah ke sana gitu. Saya berusaha untuk meyakinkan lagi. Iya. Nah, sampai pengumuman itu muncul, dinyatakan lolos itu pun ibu saya masih belum setuju. Belum setuju, ya sudah. Berarti saat Arum dinyatakan lolos ya ini Iya. ya? Lolos itu belum Berarti terbuka. Belum ada keputusan. Iya, belum. Belum iyakan. Tapi ayah sudah mengiyakan. Ayah ya sudah berangkat aja gitu. Tapi kan kita nggak bisa kan. Nah, enak kalau satu-satunya. Satu-satu gitu kan. Kita perlu dukungan dua-duanya. Siap. Gitu. Iya. Pokoknya ayah tetap sudah berangkat gitu. Ibu tetap enggak, sudah di PTN aja, di sini aja, di Surabaya aja gitu. Kayaknya ibu itu masih pengen kumpul gitu. Kan sudah 6 tahun nggak sama saya. Iya, itu sudah lama. Ketemunya setiap bulan sekali. Iya, itu pun suruh belajar. Nggak quality time ya. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian nggak tahu kenapa seiring belajarnya waktu itu sampai itu kan pengumumannya mendekati hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Iya. Nah, ketika hari raya Idul Fitri, tiba-tiba setelah sholat itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Itu ibu saya nanyain lagi, kamu benar tak mau ke sana? Iya benar. Ya, sudah, besok langsung ngurus paspornya. Karena kamu ini hanya dikasih waktu sebulan untuk memenuhi semuanya. Paspor, surat keterangan sehat, dan pokoknya syarat-syarat untuk ke sana. Saya kaget saat itu, loh beneran tak? Loh, mau apa enggak? Gitu. Mau, terus habis itu ya sudah langsung diurus aja paspornya. Berarti berkah hari raya itu ya. Terus lanjut. Ya mungkin ibu saya itu juga dengar dari diyakinkan ayah saya, kemudian keluarga-keluarga besar lainnya mungkin ya. Temannya lebih ke temannya mungkin ya. Dari temannya juga kan ada anaknya yang di sana. Nah, mungkin sudah tanya dan sebagainya gitu. Mungkin sudah percaya juga. Research juga berarti ya. Nah, ya akhirnya dan itu kerasa sekali ketika orang tua itu ridho, apalagi ibu, ketika ibu itu sudah setuju, semua
Beban itu semua plong gitu beban ya. itu plong dan semua itu dilancarkan Ustaz. Ah. Jadi untuk melengkapi persyaratan itu tuh lancar, benar-benar Cepet berarti. gampang ketika ibu itu sudah meridoi. Berarti orang dalamnya itu ibu berarti. Iya. Ya. Ya. Ketika ibu itu juga belum setuju, itu kerasa sulit sekali, kayak bingung gimana mau Iya. mau ngurus paspor, mau ngurus ini, bingung, bener-bener bingung. Tapi ketika ibu tuh sudah itu sudah dan mendukung, itu benar-benar gampang, semuanya diarahkan dan iya beneran gampang gitu. Iya. Kerasa sekali saat itu. Ridho orang tua itu kerasa sekali saat itu saya. Ya ridho Allah kan sama dengan ridho orang tua ya, itu kan. Berasal dari itu juga, maka dilancarkanlah Harum ke sana. Jurusan apa Harum di sana? Usuluddin. Usuluddin di Maunya itu nanti tingkat ketiga itu di tafsir. Tafsir Universitas Al Azhar Kairo Tafsir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa? Ini pesan untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga adik tingkatnya Arum ini ya. Kan sebentar lagi kan semester 2 ini. Apa sarannya Arum untuk adik-adiknya atau mungkin pemirsa yang ada di rumah, tingkah atau apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya ingin kuliah di Mesir ini, apa yang harus dipersiapkan itu? Ya, mungkin untuk adik-adik dan pemirsa-pemirsa ya, kalau misalkan saya sih cuma mau bilang, kalau misalkan punya mimpi itu jangan takut. Bahkan kita harus punya mimpi ya, Setia. Ya. Bahkan kita harus punya mimpi. Jadi ketika pengalaman saya tadi itu, ketika orang tua saya, ibu itu yang menghalangi saya, ya sudah, jangan ditolak, jangan malah dibantah, jangan. Bukan menghalangi, kurang meridoi. Ya, kurang meridoi. Jadi jangan malah dibantah gitu, karena kalau kita membantah orang tua pun juga itu nggak boleh, dilarang sama agama, sama Allah juga dilarang. Jadi kalau bisa tetap jalani aja sudah. Saat itu ustadzah saya juga bilang, sudah ikhlaskan. Ya. Ikhlaskan. Kalau misalkan Allah itu meridhoi kamu di sana ke Mesir, ya sudah, pasti ada jalannya gitu. Ya sudah. Saat itu saya benar-benar nggak membahas apapun ke Mesir itu sama ibu saya, karena saya tahu ibu saya itu nggak ridho ya. Iya. Jadi saya benar-benar sudah nggak nolak. Jadi intinya berjalan lah sesuatu, tapi ada usaha juga, ada usaha. Saat hari raya kemudian diridhoi, langsung plong semuanya. Ya, langsung tes gitu, langsung pokoknya cepet lah, proses itu cepat. Berarti ini rencananya kapan ini mau proses ke Mesirnya kayaknya? Untuk visa itu kan masih sebagian kemarin keluar. Nah itu juga cepat sekali, jadi ketika visa sekarang keluar, 3 hari selanjutnya itu langsung berangkat. Oh langsung gitu? Iya. Dan 1 hari sebelum keberangkatan ke Mesir itu harus ke Jakarta dulu untuk swab. Oh, swabnya di Jakarta. Ya. Jadi itu juga takutnya dadakan gitu. Nah, insya Allah sih Januari ini semuanya. Tanggalnya? Belum pasti. Insya Allah Januari ini. Kalau bisa tanggal pas 26 ya, pas ulang tahun. Jangan. Berarti ada kemungkinan ulang tahun di Mesir ini berarti? Ada kemungkinan. Wah, susah ngirim kadonya kita berarti. Iya. Terus yang terakhir ini, pesan dan kesan dari Arum khusus untuk pesantren SPIM dan pemirsa yang ada di rumah demi kelancaran kita semua. Ya, SPIM ini banyak ya sejarahnya. Jadi saya juga mengikuti dari pertama dulu, dari awal. Itu sangat banyak sekali yang dipetik, apalagi tentang pelajaran hidup. Benar kalau misalkan di pesantren itu adalah miniatur kehidupan di masyarakat, itu benar sekali. Siap. Benar sekali, karena di sini kan kita nggak ada sama orang tua, kemudian harus menghadapi masalah sendiri, dan memecahkan masalah sendiri. Memecahkan masalah sendiri, kemudian bertemu teman-teman orang-orang yang berbeda karakter. Benar. Tanpa dampingan orang tua itu. Iya. Benar-benar sangat berkesan sekali SPIM ini. Banyak mengajarkan tahfidz. Intinya kalau misalkan tahfidz itu sangat, yang paling nancep di hati saya itu SPIM ini mengajarkan tahfidz saya. Jadi mulai dulu itu kan saya sama ustadz saya yang sekarang sudah keluar, itu tahfidz dulu itu kita tuh benar-benar
dibuat suka sama Quran, Iya. bukan dibuat terpaksa sama Quran, enggak. Iya. Jadi dibuat suka sama Quran. Di awal itu saya malah, dulu saya ngafal itu Ustaz, yang sudah setor dikasih jajan. Jadi Begitu. semuanya itu, semua itu mau setor, semua santri-santri mau setor karena setelah setor kita dikasih jajan. Gratis juga. Gratis juga. Dan itu mungkin itu cara penanaman saat itu Ustaz saya untuk menanamkan suka Cinta. tahfidz ya, suka tahfidz. Jadi nggak langsung kamu harus ngafal segini, enggak. Itu kemampuan anak kan beda-beda. Ya, salah satu triknya ya. Triknya itu seperti itu. Nah, sampai sekarang, dan orang tua pun itu juga ikut berjasa untuk anaknya itu suka Quran dan menghafal. Itu dukungan orang itu sangat terasa. Jadi dulu Ustadz kalau misalkan saya itu kunjungan juga, Ya. ayah saya itu mengunjungi, pasti yang pertama ditanya itu Sampai berapa juz? sampai Ya. berapa juz, sudah sampai mana hafalannya, Iya. tadi hafalan apa, pasti gitu. Ya. Ya itulah motivasi orang tua itu sangat penting sekali. Walaupun ayah saya cuma menanyakan hal yang sepele itu, sudah sampai mana hafalannya, itu jadi pemicu kita. Jadi Benar. oh nanti aku mau kunjungan ini benar-benar harus hafal gitu loh. Lebih dari kunjungan yang terakhir. Iya. Nah gitu. Kadang ayah saya juga tanya, loh kok masih sampai situ? Dan itu kan harusnya nggak membuat kita down, malah harusnya membuat kita semangat gitu. Nah. Berarti aku harus lebih banyak gitu. Ya. Nah itu. Ya banyak, intinya kalau di SPIM itu saya berkesannya itu di tahfidznya. Ya. Sampai saya itu ketika 15 juz itu ayah saya juga menjanjikan kayak jadi saya tuh sampai 15 juz pun itu tuh belum lillahi ta'ala Ustaz. Jadi masih karena sesuatu. Jadi ketika saya mau 15 juz itu saya bilang, kalau kamu 15 juz ayah belikan sepatu. Saat itu sepatu yang saya beli itu keluaran terbaru. Ya. Jadi harganya juga lagi tinggi-tingginya. Bener ya? Iya. Iya beneran. Dan itu beneran diturutin ketika saya sudah 15 juz, benar-benar diturutin. Sekarang sudah berapa juz ini? Alhamdulillah sudah menyelesaikan. Alhamdulillah. Nah baru setelah 15 juz itu saya terbiasa dan nggak minta apa-apa lagi, kayak sudah benar-benar lillahi ta'ala lah gitu. Iya. Ya. Jadi motivasi atau apa hal yang kita bisa petik terhadap saudari Arum ini yaitu adalah dukungan yang pertama dari orang tua, motivasi diri sendiri dan juga lingkungan belajar itu harus sinergitas. Ya, karena ketiga komponen ini tidak akan terpisahkan kepada tumbuh kembang anak ini untuk proses selanjutnya ke pendidikan yang selanjutnya. Jadi orang tua, lingkungan belajar dan juga diri sendiri itu tidak akan terlepas ke bagaimana kita akan memilih masa depan yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah ngobrol panjang lebar dan juga banyak berbagi pengalaman. Prestasinya juga banyak dan alhamdulillah sudah tahfidz 30 juz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu rezekinya diamalkan, rezekinya yang banyak dan jangan sampai lupa ke ustadz-ustadznya. Insyaallah. Yang sudah. Dan itu harus nggak boleh lupa. Ya. Dia yang memberikan usaha meskipun yang lainnya juga harus selalu diingat. Oke. Terima kasih, Harum. Sama-sama Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.